Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana meng-crawling data Twitter dengan query berdasarkan apa yang akan kita inginkan, data yang akan kita ambil di Twitter. Nah, yang pertama yang kita gunakan adalah search Twitter-nya. Search Twitter itu untuk mengambil data di Twitter berdasarkan kategori apa yang kita ingin gunakan. Yang pertama, sebelumnya kita harus membuat koneksi dulu dengan Twitter melalui connection, terus ke create connection. Nah, nanti di situ ada koneksi Twitter, terus nama koneksinya misalkan data Twitter. Terus selanjutnya kita create, terus pada menu akses token ada tombol request access itu token. Kita nanti muncul sebuah halaman baru untuk mengambil token tersebut yang dihubungkan dengan akun Twitter yang kita miliki. Nah, kalau sudah nanti akan muncul datanya. Nah, jika sudah membuat connection, nah di search Twitternya nanti kita hubungkan dengan koneksi yang sebelumnya kita buat tadi. Nah, contohnya yang sudah kita buat adalah crawling, yang namanya crawling. Terus kita oke. Query atau kategori atau kriteria apa yang akan kita ambil pada tweet di Twitter. Ya, saya di sini menggunakan kata Comic-Con Indonesia dengan limit 100. Nah, kemudian apa output yang akan dihasilkan nanti dengan parameter ini. Nah, di sini terdapat beberapa kolom yang diantaranya ada ID, create ad, from usernya, ini nama user yang digunakan, terus ada from user ID, to usernya, bahasanya, bahasa source-nya, teksnya, dan yang lain-lain. Nah, nanti di sini kita akan ambil beberapa data yaitu teks dan ID-nya. Untuk mengambil data tersebut, kita gunakan atribut select atribut. Atribut ini digunakan untuk mengambil beberapa atribut yang ada pada data tersebut. Di situ kita gunakan atribut subset, terus select atributnya itu kita pakai ID dan teks, terus kita play, kita running. Nah, nanti hanya dua data yang kita ambil dari data yang sudah kita gunakan tadi. Namun di sini ada beberapa duplikasi data. Ini misalkan News Indonesia, ini ada beberapa data. Nah, ini kita buang data yang duplikasi tadi menggunakan komponen operator remove duplicate. Remove duplicate, terus kita hubungkan dengan atribut. Nah, nanti akan muncul data demikian. Nah, dari 100 data yang kita gunakan hanya 40 data yang dapat yang muncul, karena yang lainnya itu data-data duplikasi dari 100 rank data yang kita ambil dari tweet di Twitter. Nah, setelah itu kan masih ada beberapa data yang tidak perlu, misalkan PRT, terus dan yang lain-lain, kayak nanti ada HTTP, itu kan tidak perlu, itu kita buang. Kita buangnya menggunakan atribut replace. Di replace ini nanti ada label data apa yang akan kita hapus, misalkan RT. Nah, nanti ketika di replace, nanti data RT yang ada di Twitter itu ada teks itu akan hilang. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan HTTPS dan yang lain, itu sama, masih menggunakan operator yang sama, yaitu replace. Oke, kita running.
Ini proses pembersihan data di data Twitter yang akan kita gunakan nanti. Nah, setelah kita sudah mendapatkan data ini, kemudian kita simpan menggunakan Read Excel, bisa juga menggunakan Read CSV, tapi di sini saya akan menggunakan Read Excel karena untuk proses selanjutnya untuk memberikan sentimen pada setiap tweet tersebut lebih mudah dibandingkan menggunakan CSV. Nah, di sini kita masukkan. Nah, untuk RW Excel ini kita arahkan pada parameternya, file Excel-nya itu kita arahkan ke folder mana, misalkan di D, kita beri nama data crawling. Open, terus kita run. Nah, di data D nanti sudah akan tersimpan data sama persis seperti data demikian. Nanti tinggal kita beri sentimen di setiap teksnya. Nah, misalkan di sini ada kemarin saya melakukan peminjaman tes penyelenggaraan masa karantina. Terus kasus harian tembus 1.000 anak saya. Nah, ini kita buat sentimen. Di sini saya akan menggunakan sentimen, yaitu sentimen positif dan negatif. Contoh sentimen negatif ini misalkan kasus baru positif Indonesia melonjak signifikan. Nah, ini masuk ke sentimen negatif. Dan misalkan untuk yang positif, diskusi lengkap mengenai vaksin booster untuk mencegah penularan virus Omicron yang baru hadir di Indonesia. Ini salah satu contoh sentimen positif yang bisa kita buat. Nah, selanjutnya kita membuat workload-nya berdasarkan data yang sudah kita ambil tadi. Nah, di sini saya sudah membuat contoh workload-nya. Nah, kita simpan biar datanya proses yang tadi itu tidak hilang. Ini kita buat Twitter crawling. Oke. Terus selanjutnya ini untuk proses workload-nya. Nah, tadi sudah dari hasil crawling tadi, ini hasil crawling tadi, kemudian dari data Excel muncul, saya rubah, sudah saya memberikan sentimen di setiap prosesnya, setiap tweetnya. Nah, kemudian di sini kita panggil lagi satu proses, terus kemudian untuk menanggulangi masih ada duplikat, kita menggunakan duplikat. Terus juga ini men-select atribut, ini sebetulnya bisa dihilangkan. Terus remove duplicate ini juga kita bisa hilangkan. Nah, kita langsung ke subproses ini, terus proses dokumen from data. Proses dokumen ini, nah di dalamnya ada proses tokenize, transform cache, filter sobat, dan token data. Untuk tokenize kita menggunakan pada parameter modenya kita menggunakan non-letters. Untuk transform cache-nya kita menggunakan lower cache. Untuk filternya, nah ini sebelum proses ini kita download stopword bahasa dulu di Google ada, nanti silakan di download. Kemudian untuk filter tokenize-nya nanti ada pada parameter minimal karakternya, kita gunakan 4 karakter. Untuk maksimalnya kita bisa gunakan 10 atau 25 karakter. Nah, di sini saya menggunakan 10 karakter. Kembali ke proses selanjutnya, itu workspace data, kemudian sorting, terus yang terakhir
filter exemplarnya. Nah, kemudian kita running data. Nah, dari data tersebut kata Omicron yang ada pada Excel yang sudah saya buat sebelumnya itu terdapat total 23 data yang mengandung kata yang masuk dalam kategori sentimen positif negatif itu 14 dan sentimen negatif itu 9. Dan kata Indonesia yang totalnya 21 itu yang mengandung sentimen negatif 12 dan sentimen positifnya 19. Nah, sampai ada sekitar 40 kata yang terrekord di sini. Nah, untuk visualisasinya, untuk workload-nya itu seperti ini. Ada Indonesia dan Omicron yang dominan di antara data kata-kata yang ada di dalamnya. Nah, untuk weight-nya kita bisa ambil untuk kelas negatifnya, untuk sentimen negatifnya sama Omicron Omicron dan Indonesia yang dominan di antara kata-kata yang lain. Nah, untuk positifnya juga sama. Namun di antara vaksin booster ini juga lebih besar, lebih besar variannya dibandingkan pada kelas negatifnya tadi. Nah, untuk yang total, yang paling dominan itu Omicron dan Indonesia. Mungkin itu proses menganalisa data crawling menggunakan teks Omicron Indonesia. Mungkin sampai demikian yang bisa saya sampaikan untuk proses crawling data dan mengambil analisa data sentimen menggunakan workload. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.